Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Fungsi dan Pendekatan Bimbingan dan Konseling. Dengan anggota kelompoknya ialah saya sendiri, Desmi Rama Fitri, dan teman saya Fahmi Ananda. Adapun pembahasan yang pertama dari makalah kami adalah fungsi bimbingan dan konseling. Berikut fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksud untuk mencegah timbulnya berbagai masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Berdasarkan fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling harus tetap diberikan kepada setiap siswa sebagai usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Adapun fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu siswa supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi siswa agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian siswa dan lingkungan. Dengan kata lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Yang ketujuh yaitu fungsi pengembangan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara optimal dan terarah. Yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan. Meskipun pelayanan bimbingan dan konseling melalui fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian diberikan, tetapi masih mungkin siswa memiliki masalah-masalah tertentu, sehingga fungsi perbaikan diperlukan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Pembahasan yang kedua akan dibacakan oleh teman saya Fahmi Ananda, yaitu pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Kata pendekatan terdiri dari kata dasar yaitu dekat dan mendapat imbuhan p-an yang berarti hal, usaha, atau perbuatan mendekati dan mendekatkan. Jadi, pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga kliennya mampu untuk menceritakan masalahnya. Yang kedua, macam-macam pendekatan konseling. Adapun macam-macamnya, yang pertama, terapi rasional emotif adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi
baik berpikir rasional dan jujur maupun untuk irasional dan jahat. Manusia tidak ditakdirkan untuk menjadi korban pengkondisian awal. Terapi rasional emotif menekankan bahwa manusia berpikir, beremosi, dan bertindak secara simultan. Teori konseling rasional emotif dengan istilah lain dikenal dengan rasional emoterapi yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis, seorang para ahli klinik psikologi. Konsep dasar konseling rasional emotif yang ciri-cirinya dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan dengan kliennya. Yang kedua, dengan proses hubungan konseling harus diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Yang ketiga, terciptanya dan terpeliharanya hubungan baik ini yang dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Yang keempat, dalam proses hubungan konseling, konselor tidak terlalu banyak menelusuri kehidupan masa lampau kliennya. Yang kelima, diagnosis atau rumusan masalah yang dilakukan dengan konseling rasional emoti bertujuan untuk membuka ketidaklogisan pola pikir dari klien. Yang kedua, proses teknik konseling rasional emotif. Fungsi pengumpulan data dalam konseling rasional emotif seperti telah diuraikan di muka bahwa dalam konseling rasional emotif, konselor tidak terlalu banyak menelusuri kehidupan masa lampau klien. Pendekatan analisis transaksional. Analisis transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual. Terapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok, berbeda dengan sebagai mesar terapi lainnya. Dalam arti ia adalah suatu terapi kontrakstual dan desional. Yang ketiga yaitu pendekatan afektif yang pembagiannya psikoanalisis yang bersumber pada sederetan pandangan Sigmund Freud dalam abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat. Yang kedua, psikologi individual. Aliran psikologi individual dipelopori Alfred Adler dan dikembangkan sebagai sistematika terapi. Yang ketiga, teori Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan oleh Friedrich Perls. Dalam corak terapi ini, konselor membantu klien untuk menghayati diri sendiri dan situasi kehidupan yang sekarang dan menyadari bahwa hubungan yang diciptakannya sendiri untuk merasakan serta meresapi makna dari konstelasi pengalaman hidup. Yang keempat yaitu konseling eksistensi. Aliran konseling eksistensial tidak terikat pada nama sah seorang pelopor. Konseling eksistensial dilakukan dengan berbagai variasi yang semua dengan satu sama lain. Yang keempat yaitu pendekatan kognitif. Analisis transaksional dipelopori oleh Eric Berne dan diuraikan dalam beberapa buku yang dikarang oleh Berne sendiri. Selama proses konseling, orang belajar mengidentifikasi 3 keadaan diri pada dirinya sendiri. Keadaan manakah yang menjadi dominan serta menentukan pola interaksi dengan orang-orang lain. Keterampilan memperoleh pemahaman yang tepat mengenai klien dan mengkomunikasikan pemahaman itu secara memadai. Keterampilan membantu klien untuk lebih memahami diri sendiri dan situasi kehidupannya dengan melihat semua implikasi dari situasi yang menyangkut dirinya secara pribadi. Selama proses konseling, konselor membantu klien untuk menilai kembali tingkah lakunya dari sudut bertindak secara bertanggung jawab.